Digitalisasi terus digaungkan di Indonesia belakangan ini. Lalu bagaimana dukungan Telkom untuk pengembangan teknologi 5G di Indonesia? Saat ini telah hadir di studio bersama kami Direktur Strategic Portfolio Telkom Indonesia, Budi Setiawan Wijaya. Halo Pak Budi, selamat siang. Selamat siang Mbak Sasa. Ya, Pak Budi, sebagai perusahaan telekomunikasi yang terintegrasi dan juga memiliki ekosistem yang kuat dengan layanan B2B dan juga B2C-nya, seperti apa sih Pak strategi Telkom supaya bisa tetap memiliki pangsa pasar terdepan? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Memang kalau kita lihat kondisi market saat ini sangat-sangat positif, kira-kira seperti itu. Nah, tentu saja kita tetap pengen leading di industri. Untuk itu maka kita akan tetap fokus ketika domain bisnis kita. Yang pertama adalah digital connectivity, yang kedua digital platform, yang ketiga digital services. Nah, memang tiga core bisnis ini dari beberapa tahun yang lalu kita sudah fokuskan. Nah, kenapa kita fokus ke tiga area bisnis ini? Karena memang tiga area bisnis ini yang pertumbuhannya cukup besar. Untuk digital connectivity kita sangat paham bahwa saat ini kebutuhan koneksi broadband, internet sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Apalagi dengan adanya pandemi, hampir semua aktivitas masyarakat berbasis pada teknologi yang tentu saja membutuhkan connectivity, sehingga kita akan fokus juga di digital connectivity. Yang kedua, digital platform. Kita sangat paham bahwa kebutuhan terhadap misalnya data center, service security, dan lain-lain juga menjadi salah satu hal yang utama pada saat ini. Sehingga on top dari service yang kita berikan di domain digital connectivity, kita juga memberikan service kepada pelanggan kita di digital platform. Salah satunya adalah pengembangan data center. Terus kemudian yang ketiga digital services. Nah, digital services ini kita juga masuk, tapi kita sangat paham bahwa digital services ini kompetensi kita mungkin masih belum 100% lengkap dibanding seandainya kita bergerak di digital connectivity, sehingga kita masuk ke area digital services ini secara selektif gitu. Nah, memang strategi kita dalam mengeksekusi itu bergerak dari digital connectivity ke digital platform, baru ke digital services. Itu kira-kira strategi Telkom ke depan. Oke, Pak Budi, Telkom ini kan akan bertransformasi menjadi digital telco infrastructure. Nah, berapa besar sih Pak anggaran CAPEX nih yang disiapkan Telkom untuk bisa terus memperkuat infrastrukturnya sehingga bisa tetap berada di garis terdepan dalam persaingan? Untuk CAPEX kita akan tetap kepada guideline di mana CAPEX ke revenue secara proporsi adalah antara 25 sampai 27%. Nah, CAPEX ini mungkin yang perlu kita cermati bukan besarnya saja, tapi kira-kira mau diarahkan kemana. Nah, sangat penting kita memaksimalkan CAPEX spending kita ke area-area yang tumbuh ke depannya, sehingga dalam spendingnya sendiri gitu sesuai dengan tadi fokus kita ke tiga domain bisnis tadi, maka kita arahkan CAPEX kita ke strategi yang kita sebut sebagai strategi 5-fold move, yaitu fixed mobile convergence, terus kemudian infrastructure, terus kemudian data center, B2B IT, dan digital services. Karena kita melihat bahwa 5 area itu yang memang potensial ke depannya, tidak hanya dari sisi bisnis, juga dari sisi unlocking value. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Budi, di tengah semakin ketatnya persaingan di industri telekomunikasi, tentunya ini membuat industri telekomunikasi secara global ini dihadapkan pada negative headwinds. Lalu seperti apa sih Pak strategi Telkom untuk bisa tetap bertumbuh? Ya, memang kalau kita lihat secara global gitu ya, sebenarnya tidak aja Indonesia. Jadi market global ini kalau kita ngomong telekomunikasi, growth-nya single digit lah gitu, low single digit. Tapi di sisi lain ada pressure di sisi CAPEX yang terus tumbuh.
karena memang usage dari pelanggan kita kan naik terus gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Mau nggak mau memang kita harus terus berinovasi. Tentunya bagaimana kita memperbaiki operating model kita menjadi terus efisien dan efektif. Terus kemudian yang kedua, bagaimana spending CAPEX dan OPEX kita ini benar-benar sesuai gitu dengan target market kita. Terus kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan servis-servis baru gitu ya yang memberikan potensial margin yang lebih besar lagi. Makanya kita tidak hanya bergerak di digital connectivity tapi kita masuk ke digital platform dan digital services. Pak Budi, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, seperti apa sih Telkom melihat potensi pendapatan dari IT dan juga data center ke depan, khususnya terkait dengan layanan yang dimiliki oleh Telkom? Nah, ini sangat menarik Mbak Sasa. Jadi kalau kita lihat growth industri ya, IT services ini cukup besar di Indonesia, lebih dari 15% kalau nggak salah saya. Gitu. Nah, memang penting bagi kita untuk masuk ke sini. Nah, mungkin saya akan bicara dulu di sisi adopsi teknologi. Pandemi telah membawa percepatan adopsi teknologi. Tidak hanya untuk korporasi besar, tapi kita lihat gitu ya, perusahaan-perusahaan small medium enterprise sampai ke kota-kota di tier 3 dan 4, mereka sudah banyak mengadopsi platform digital. Seperti contohnya media sosial untuk jualan, payment dan lain-lain. Nah ini artinya apa? Sektor IT ini memang tumbuh pesat, apalagi dengan adanya pandemi yang saya sampaikan tadi lebih mempercepat. Nah, post pandemi pun kita lihat orang sudah semakin nyaman dengan platform-platform IT itu, sehingga penting bagi kita untuk masuk ke IT sektor. Nah, makanya salah satu dari strategi kita di 5 Bold Move itu adalah B2B IT. Nah, satu sisi memang kita sangat paham bahwa untuk masuk ke area itu kita perlu memperluas range of produk kita, terus kompetensi kita juga. Nah, kita tahu bahwa untuk mempercepat itu mau tidak mau kita harus berpartner. Sehingga dalam memperkaya produk, terus kemudian meningkatkan kompetensi kita tadi, maka Telkom bekerja sama dengan beberapa tech giant gitu. Seperti Microsoft, kita punya deal dengan Microsoft untuk menggarap beberapa sektor gitu yang potensial di Indonesia. Demikian juga dengan Amazon gitu ya, kita juga punya kerjasama juga dengan mereka. Demikian juga dengan another tech giant yang lainnya. Nah ini kita buka seluas-luasnya karena kita paham bahwa memang kebutuhannya sangat beragam dan marketnya sangat besar. Nah ini bagaimana kita nanti bisa melengkapi dari sisi tadi range of product. Nah di sisi lain untuk talentanya sendiri itu juga kita terus tingkatkan. Bekerja sama dengan tech giant-nya tadi maupun dengan pihak-pihak lain gitu ya yang memang bisa meningkatkan kompetensi internal kita. Nah ketika kita ngomong talenta sebenarnya ada 3 hal yang kita lakukan gitu. Yang pertama adalah kita build gitu ya dari internal, kita enrich, kita didik gitu. Terus kemudian yang kedua berpartner atau borrow gitu ya. Yang terakhir ya kita hire gitu expert dari luar gitu untuk masuk ke dalam Telkom. Nah, kira-kira 2 itu yang akan kita lakukan gitu ya untuk benar-benar bagaimana kita bisa men-tap opportunity yang ada di sektor IT. Nah, yang kedua data center. Nah, data center juga sama. Jadi growth data center di Indonesia itu kita perkirakan tiap tahun itu tumbuh 28%, Mbak Sasa. 28%. Cukup tinggi. Salah satu tertinggi sebenarnya di Asia gitu ya. Nah, dengan melihat kondisi tersebut tentunya kita sangat paham lah ya. Banyak pemain-pemain data center global juga ke Indonesia gitu. Nah, tentunya kita tidak mau kalah karena memang data center ini merupakan salah satu servis kita gitu. Kita punya beberapa data center yang sekarang alhamdulillah sudah kita
konsolidasikan di dalam satu anak perusahaan, Telkom Digital Ecosystem atau TDE, dengan nama produknya Nutra. Nah, di mana Nutra ini kita jadikan vehicle satu-satunya untuk data center bagi Telkom Group. Nah, Nutra sendiri range-nya tidak hanya di Indonesia, tapi juga regional. Ya, jadi kita punya data center yang ada di Singapura dan Hong Kong. Nah, ini juga akan nanti kita konsolidasikan ke dalam Nutra. Nah, berikutnya bagaimana kita bisa bersaing dengan pemain-pemain tadi di data center. Ini menjadi sangat penting. Nah, salah satu hal yang kita lakukan adalah bagaimana kita memakai aset-aset kita yang ada di Telkom Group gitu untuk memperkuat positioning dari data center kita dibanding dengan pemain lainnya. Nah, salah satunya adalah kita menyatukan antara network kita yang reach-nya tentu saja dari Sabang sampai Merauke ya, seperti itu, dengan fasilitas data center kita. Nah, sehingga data center kita ini tidak hanya terpusat di kota besar, tapi juga kota-kota kecil, gitu. Sehingga kita punya new centric. Jadi data center di kota-kota ini ada sekitar 21 kota dan ini akan terus berkembang. Nah, di samping itu kita juga sudah mengembangkan yang namanya edge computing, yang nantinya akan masuk tidak hanya di infrastruktur telco, gitu ya, misalnya di kantor-kantor kita yang ada di daerah-daerah gitu ya, tapi juga ada di tower gitu. Kita akan masuk ke teknologi yang namanya edge computing. Ini penting, apalagi nanti kaitannya dengan 5G, karena ini terkait bagaimana kita bisa mendeliver latensi gitu ya, yang rendah terhadap pelanggan kita. Nah, itu dari sisi competitive advantage yang akan kita lakukan sehingga kita bisa unggul dibanding yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana bagi kita bisa memperkuat positioning dari sisi produk, terus kemudian juga dari sisi operation dan SDM-nya. Nah, kita menginisiasi gitu ya, sekarang dalam proses kerjasama dengan beberapa pemain gitu ya, baik pemain regional maupun pemain global, di mana kita harapkan dengan strategic partnership tersebut, maka kita mempunyai data center yang memang by operating itu bisa secara global operator lah untuk data center. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Gitu. Pak Budi, berbicara soal digitalisasi, saat ini kan Telkom memiliki layanan mobile dan juga fixed broadband. Nah, dengan melihat perkembangan industri yang mengarah pada digitalisasi, seperti apa sih langkah Telkom dalam mengkolaborasikan layanannya? Ya, fixed dan mobile ini adalah dua teknologi yang sekarang sangat dominan untuk melayani pelanggan broadband ya gitu. Nah, memang walaupun sebenarnya ada satelit dan lain-lain kira-kira seperti itu, tapi memang pada saat ini fixed dan mobile adalah yang paling dominan. Nah, ketika kita berbicara dengan customer, tentu saja akan kita offering gitu ya dua alternatif tersebut gitu. Tapi memang dalam prosesnya tentu saja ada beberapa hal yang memang harus kita inline-kan. Karena kita paham bahwa tadi saya sebutkan di depan ya, negatif headwinds tadi ya, salah satunya adalah pressure terhadap capex gitu. Kita harus bisa mengefisiensikan capex sehingga ketika kita menggelar jaringan fixed dan mobile tersebut, maka kita usahakan seefisien mungkin, di mana tidak ada double investment antara dua-duanya. Nah, ini salah satu program utama kita dari 5 Bold Move yang nantinya FMC, yang merupakan bagaimana kita bisa menggabungkan dua produk ini menjadi satu sehingga lebih efisien dan lebih bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas dengan solusi dan harga yang tepat tentunya. Gitu. Kalau berbicara soal infrastruktur, Pak Budi, sebetulnya kan Telkom ini bisa dikatakan memiliki profil infrastruktur telekomunikasi yang terkuat di tanah air, bahkan di Asia Tenggara ya Pak ya. Nah, aset infrastruktur ini kan sudah sangat besar. Lalu seperti apa sih Pak Telkom nih dalam scale up infrastruktur ke depannya? Nah, memang kami sangat bersyukur sebenarnya ya, bahwa kami punya range infrastruktur yang luas
terus cukup lengkap dari mulai satelit sampai ke fiber optik dan lain-lain lah. Nah, salah satu hal yang kita tetap pengen lakukan adalah bagaimana infrastruktur ini bisa seluas-luasnya menjangkau masyarakat di Indonesia gitu. Nah, untuk itu memang diperlukan strategi-strategi khusus sehingga kita bisa menjangkau masyarakat termasuk di daerah-daerah terpencil tentunya ya. Nah, memang kita lihat bahwa kita ini tidak bisa sendirian dalam membangun itu, sehingga ketika kita bicara bagaimana Telkom mengembangkan infrastrukturnya, tentu saja salah satu strategi yang kita lakukan adalah partnership gitu. Nah, salah satu strategi yang sudah kita lakukan adalah ketika kemarin kita mengunlock Mitratel, ya. IPO-nya Mitratel. Nah, IPO Mitratel ini kita mendapatkan dana di mana dana tersebut itu kita pakai untuk memperluas jangkauan Mitratel gitu. Baik dari sisi infrastruktur towernya maupun infrastruktur pendukungnya seperti misalnya fiber optik. Nah, ini salah satu strategi kita untuk bagaimana infrastruktur kita menjadi lebih luas menjangkau masyarakat di Indonesia. Nah, termasuk juga salah satunya di luar tower adalah fiber optik, Pak. Gitu. Nah, fiber optik ini juga menjadi next program kita untuk diadakan unlocking. Karena kita tahu bahwa infrastruktur kita ini penting juga untuk kita sharing dengan operator lain sehingga secara nasional terjadi efisiensi gitu ya. Dan di sisi lain juga infrastruktur kita ini bisa memberikan return juga yang optimal gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita harapkan ini bisa segera terwujud sehingga nantinya benar-benar capex yang kita tanamkan di infrastruktur ini bisa memberikan hasil yang optimal bagi semua stakeholder. Pak Budi, kalau berbicara juga terkait dengan digitalisasi, ini kan semakin digaungkan di tanah air perkembangannya. Kemudian juga terkait dengan 5G, tentunya ini akan merupakan suatu keniscayaan di tanah air. Nah, sebetulnya seperti apa sih dukungan Telkom bagi perkembangan 5G di Indonesia? Nah, 5G merupakan salah satu teknologi yang sangat penting tentunya bagi operator, termasuk juga Telkom. Bagaimanapun juga Telkom sebagai telco tentu saja punya keinginan untuk mengadopsi teknologi 5G ini. Meskipun memang kalau kita lihat kondisi di Indonesia, kita masih membutuhkan dukungan dari sisi resource seperti frekuensi yang cukup dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat 5G sendiri gitu ya, sebenarnya tidak hanya dari sisi frekuensi atau ya kesiapan dari sisi infrastruktur selulernya saja gitu. Tapi juga yang paling penting adalah salah satunya fiber optik. Ya, bagaimana fiber optik yang nantinya akan mendukung teknologi 5G tadi bisa benar-benar kita bangun merata ke area-area yang potensial untuk 5G. Nah, ini yang kita lakukan. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan use case. Ini untuk market yang B2B ya Mbak ya. Nah, use case yang bisa digunakan oleh industri gitu ya. Misalnya di kawasan dan lain-lain. Karena tanpa adanya use case ini maka 5G mungkin juga tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Sehingga hal-hal tersebut yang kita siapkan gitu ya, baik di Telkom maupun Telkomsel. Sehingga ketika nantinya memang misalnya frekuensinya sudah siap dan lain-lain, kita bisa cepat meroll out service-service 5G yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan kita, baik dari sisi pelanggan sisi consumer maupun enterprise. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Budi, sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia membutuhkan pemerataan dari segi telekomunikasi, baik dari segi jangkauan dan juga kecepatan. Nah, seperti apa sih peran Telkom, khususnya ini bagi daerah-daerah 3T? Ya, seperti kami sampaikan tadi di awal, memang salah satu objektifnya Telkom itu bagaimana kita bisa
menciptakan pemerataan akses terhadap teknologi informasi lah atau telekomunikasi. Nah, tentu saja dengan penggelaran infrastruktur kita dari Sabang sampai Merauke yang sudah menjangkau hampir semua kota kabupaten, termasuk daerah-daerah 3T, ini kita harapkan memang bisa membantu penduduk-penduduk di daerah 3T tadi ikut serta dalam proses pembangunan, juga bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ya di Indonesia. Tentunya dalam proses ini kita tidak sendiri, ada juga bakti dari Kominfo di mana kita juga support gitu ya, dan juga operator lain. Nah ini hal-hal yang kita lakukan terus dan kami komit terhadap pemerataan dari akses terhadap servis telekomunikasi maupun teknologi informasi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Gitu. Artinya kolaborasi ini juga penting ya Pak dalam mendukung hal-hal tersebut? Penting, sangat penting. Karena memang kita juga sangat paham seperti kami sampaikan di awal, untuk infrastruktur ini memang kita harus bareng-bareng gitu, nggak bisa sendiri juga ya. Gitu. Oke, Pak Budi, menarik sekali perbincangan kita, tapi perbincangan seputar masa depan landscape industri telekomunikasi Indonesia masih akan kita lanjutkan usai jeda. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tech Conference 2022 CNBC Indonesia.